Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemuja selimut dimanapun Anda berada, terutama di balik selimut. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya akan membahas suatu konten tentang tips atau cara penderita aritmia tetap bisa bersepeda. Bagaimana bahan yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang bahagia ini? Setelah kita simak setelah tayangan berikut ini, guys. Aritmia atau penyakit detak jantung tak beraturan itu terbagi dari dua macam, guys. Yang pertama high ritme, yang kedua adalah low ritme. High ritme ini berkenaan dengan detak jantung yang selalu berdebar lebih kencang, sedangkan low ritme adalah kebalikannya, detak jantung yang cenderung melemah, guys. Ritme yang demikian tak beraturan itu akibat daripada impuls listrik di jantung kita bekerja tidak pada fungsinya, guys. Fungsi impuls sendiri adalah menstabilkan ritme jantung, dimana ketika kita berolahraga membutuhkan ritme yang cukup kencang dari detak jantung tersebut. Sedangkan bagi kita yang sedang tidur pulas membutuhkan ritme yang cenderung melemah. Tetapi apabila kita terkena aritmia, maka kita yang sebenarnya dalam keadaan santai-santai lagi ngobrol, tiba-tiba mengalami ritme jantung yang begitu kencang. Ataupun sebaliknya, ketika kita berolahraga tapi ternyata ritme kita melemah, karena sebenarnya ketika berolahraga itu membutuhkan ritme jantung yang cukup kencang, guys. Ya, saya penderita aritmia, guys. Aritmia itu muncul ketika saya sedang mengalami stres atau depresi. Jadi penyebab terjadinya aritmia ini bisa berbagai macam faktor. Aritmia itu hanya pemicu saja. Penyebabnya itu adalah bisa dari diabetes, bisa dari hipertensi, bisa dari GERD, bisa dari stres atau depresi, atau bisa dari kolesterol, darah tinggi, dan lain sebagainya, guys. Tentu kondisi ini sangat mengganggu dan tidak menyenangkan, guys. Apalagi kalau kita utamanya sudah sangat-sangat menjaga kesehatan, kemudian berolahraga secara teratur, beraktivitas sebagaimana mestinya, tiba-tiba kita mengalami ritme jantung yang begitu kencang atau begitu lambat. Itu pernah dialami oleh saya, guys, dan saya berhasil untuk mengatasinya. Apa yang Anda lakukan pertama kali Anda menderita aritmia? Mungkin yang pertama, jika Anda menderita aritmia,
Jika Anda seorang olahragawan, Anda harus menghentikan kegiatan olahraga. Jika Anda pesepeda, Anda harus menghentikan kegiatan bersepeda. Yang kedua, Anda teliti kembali kenapa Anda menderita aritmia. Apakah sebelumnya Anda memiliki kolesterol, ataukah Anda memiliki hipertensi, apakah Anda memiliki diabetes, atau Anda memiliki GERD atau stres. Nah, sembuhkan dulu ya gejala penyebab aritmia itu sendiri, sembuhkan dulu. Jangan sampai Anda fokus menyembuhkan aritmianya tapi tidak menyembuhkan gejala penyebab terjadinya aritmia. Pengalaman saya sendiri, karena saya awalnya adalah stres, depresi, kemudian timbul GERD yang menekan kinerja pergerakan jantung, sehingga ritme dari jantung akhirnya tidak beraturan. Maka yang dianjurkan oleh dokter, saya harus menyembuhkan dulu stres atau depresi saya. Kalau GERD mungkin dibantu obat-obatan, tapi selanjutnya kalau itu penyebabnya adalah stres, maka konsultasikanlah ke psikolog atau psikiater. Demikian guys. Tips untuk mengatasi aritmia yang pernah saya lakukan, saya menjalani terapi lintah. Jadi lintah ini kan mempunyai kesan untuk mengencerkan darah ketika dia menghisapnya. Jadi lintah itu saya taruh di bagian jantung saya, kemudian di daerah di bawah lidah. Saya terapi 3 kali guys. Saya bersyukur ada perkembangan. Kemudian seperti biasa saya juga rutin bekam dan saya tilawah Al-Quran. Karena dengan tilawah Al-Quran itu membiasakan jantung untuk mengikuti ritme yang teratur dan stabil. Begitu ritme mulai ada perkembangan kestabilannya, saya mulai berolahraga, tapi yang ringan-ringan guys, jangan yang berat-berat. Kalaupun itu bersepeda, itu di janda, bukan di janda-janda apa ya, tapi jalan datar saja. Belum berani ke tanjakan dengan elevasi kemiringan yang luar biasa, belum berani. Itu saya lakukan selama rutin 3 minggu guys. Begitu muncul PD saya, barulah saya berani untuk nanjak, tapi pelan-pelan. Jika aritmia, jangan terlalu berkecil hati dulu, karena aritmia ini ada yang ganas, ada yang ringan. Jadi kalau yang ganas harus membutuhkan tindakan operasi, ya kan, mensejajarkan kembali frekuensi impuls listriknya. Sedangkan kalau yang ringan, cukup dengan tips yang apa saya lakukan. Yang pertama, mendeteksi penyebab aritmia itu sendiri. Kalau kita lagi depresi atau stres, mungkin itu penyebabnya, sehingga bawah alam sadar kita bereaksi, sehingga fisik kita bereaksi berlebihan, padahal kita dalam keadaan sedang santai. Kemudian setelah itu kita berhasil tangani diabetes, kita tangani kembali normal.
gula darahnya, hipertensi kita tangani kembali normal, tekanannya dan lain sebagainya. Maka kalau kita sudah tangani, kita optimis ritme kembali akan teratur dengan tips yang telah saya bagikan tadi. Terus kita mulai bersepeda, tapi di jalan-jalan datar, banyakin healing ya, jangan terlalu dipaksakan dulu. Karena saya pernah ada pengalaman memaksakan diri nanjak untuk pertama kalinya, ternyata detak dan jantung saya langsung melemah. Dan akhirnya saya meminum obat yang diberikan dokter untuk memacu detak jantung saya, malah makin berdebar. Sehingga saya nggak gunakan lagi obat dari dokter itu. Saya memilih terapi untuk menenangkan diri terlebih dahulu, guys. Menenangkan diri terlebih dahulu, kemudian terapi membaca Al-Quran untuk menenangkan detak jantung, dan itu secara mental sangat membantu saya untuk kemudian bangkit. Begitu, guys. Jadi saat ini saya sudah normal kembali. Dalam arti saya sudah bisa beraktivitas goes seperti biasanya. Tanjakan-tanjakan ya lewati. Tapi tetap, guys, namanya sudah pernah kena aritmia. Jadi saya tetap menjaga kadar gula saya supaya normal. Kemudian tingkat stres saya tetap pertahankan agar tidak stres, dan juga mungkin kolesterol saya harus jaga makanan ya, terutama gorengan. Ya Pak. Itu kira-kira, guys. Mantap. Kalau guys kemana, Pak? Ya, tentu. Kalau minggu? Oh, banyak ke Curug kayaknya ya. Oh, sarapan. Balik lagi.